Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok SMPN 2 Tanjung Pinang, PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Atikah, kedua Silvana Sari, ketiga Fadi Meidi, dan yang keempat ada Agatha Erma. Definisi dari pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sejatinya adalah sebuah siklus yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengenal siswa dan keragamannya, serta merespon dengan membedakan instruksi pengajarannya. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting dilakukan di sebuah kelas. Adapun cara yang bisa dilakukan guru untuk mengenali peserta didiknya, yaitu bisa dengan mengamati, melakukan penilaian, asesmen, mengakses suara siswa untuk mengetahui dari kesiapan belajar, minat, serta preferensi cara belajar. Cara lain yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui karakteristik siswanya yaitu dengan mengakomodasikan keberagaman siswa melalui cara belajar, cara mereka bersikap, lingkungan belajarnya. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson pada tahun 2001 yaitu ada 4 poin. Yang pertama, harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan siswa, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Lalu yang ketiga, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan siswa, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Berikutnya, mengenal dan memetakan kebutuhan belajar siswa. Menurut Tomlinson pada tahun 2001, ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Yang pertama, kesiapan belajar siswa. Kesiapan belajar adalah kemampuan untuk mempelajari materi baru yang dapat dicapai dengan tugas yang sesuai dengan tingkat kesiapan siswa, didukung oleh lingkungan belajar yang tepat dan dukungan memadai. Tipe kesiapan belajar setiap siswa tentunya berbeda-beda. Ada 6 tipe. Yang pertama bersifat mendasar sampai bersifat transformatif. Yang kedua konkret sampai abstrak. Yang ketiga sederhana sampai kompleks. Yang keempat ada terstruktur sampai open-ended. Yang kelima tergantung sampai mandiri. Yang keenam lambat sampai cepat. Kedua ada minat belajar siswa. Minat siswa meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan aktif, terutama ketika pembelajaran relevan dan terhubung dengan pengetahuan mereka sebelumnya. Seorang guru dalam merancang pembelajaran memiliki tujuan dalam mempertimbangkan minat siswa, yaitu untuk membantu siswa menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi mereka. Selanjutnya, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Dari 4 poin di atas, cara meningkatkan minat siswa itu tentunya berbeda-beda. Memberikan pilihan cara untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka, menggunakan teknik jigsaw, investigasi berbasis minat, dan kegiatan sehari-hari di tempat kerja sesuai dengan minat mereka. Lalu yang ketiga ada profil belajar siswa, merupakan kecenderungan siswa dalam memproses informasi yang ditemukan yang meliputi preferensi modalitas, kecerdasan, dan lingkungan belajar mereka, serta dipengaruhi oleh budaya atau gender. Preferensi belajar dapat berbeda-beda oleh setiap siswa dan sebaiknya tidak dijadikan dasar untuk memberi label atau mengelompokkan siswa tersebut. Yang kedua ada multiple intelligency, teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner tahun 1993. Dia mengidentifikasi ada 8 jenis kecerdasan. Yang pertama, kemampuan berbahasa dan membaca, menulis serta berbicara. Yang kedua, kemampuan memahami pola dan logika. Yang ketiga, kemampuan berimajinasi dalam bentuk gambar dan ruang. Yang keempat, kemampuan koordinasi tubuh dan aktivitas fisik. Yang kelima, kemampuan memahami nada, melodi, dan juga irama. Yang keenam, pemahaman diri sendiri. Yang ketujuh, kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang kedelapan, kemampuan mengenali dan mengelompokkan makhluk hidup.
Berikutnya ada preferensi lingkungan yang memengaruhi kondisi belajar siswa, seperti suasana hening, tenang, santai. Lalu yang terakhir ada preferensi belajar lainnya. Preferensi ini dipengaruhi oleh faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang natural dan efisien. Selanjutnya, asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar siswa. Asesmen ini terbagi ke dalam 3 jenis sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ada asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Asesmen ini berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Lalu yang kedua ada asesmen untuk proses pembelajaran atau sering disebut dengan asesmen for learning. Asesmen ini untuk perbaikan proses dalam pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif juga. Lalu yang ketiga ada asesmen pada akhir proses pembelajaran atau disebut juga dengan asesmen of learning. Asesmen ini untuk melakukan evaluasi pada kegiatan akhir di lingkup materi atau akhir proses pembelajaran yang berfungsi sebagai asesmen sumatif. Perbedaan antara asesmen as learning dengan asesmen for learning ini adalah lebih melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Yang terakhir yaitu mengembangkan profil siswa. Profil ini adalah sebuah dokumen hidup dan menjadi alat referensi bagi guru sekaligus alat untuk memantau kemajuan siswa, mencatat informasi tambahan, dan merencanakan pembelajaran. Profil dapat diupdate secara berkala selama tahun pembelajaran atau semester itu berlangsung. Profil ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, profil kelas dapat menangkap satu aspek, misalnya kecerdasan yang dimiliki oleh siswa ataupun serangkaian data dari karakteristik pencapaian siswa. Yang kedua, ada profil siswa yang berisikan informasi secara keseluruhan tentang kemampuan, potensi, kebutuhan, preferensi belajar, minat, bakat, kesiapan belajar, dan hasil asesmen individu siswa. Guru dapat meminta siswa untuk mengisi lembar kerja yang berisi informasi diri mereka pribadi. Bisa juga dilakukan dengan bimbingan konseling dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan profil individu setiap siswa di dalam suatu kelas. Demikian saja pemaparan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.